Oke, Bang, mungkin bisa dijelaskan nih terkait ini kan lagi rame di sosial media terkait katanya memang Vicky Prasetyo itu melakukan tindakan penipuan atau mungkin seperti apa sih yang diberitakan di berita yang keluar ini, Bang? Oke, baik. Pertama, Saudara Vicky Prasetyo itu bekerja sama dengan PT Cipta Permata Karya Sukses yang ada di Kabupaten Karawang, yaitu pengembang perumahan yang berada di Jalan Interchange Tanjung Pura. Kemudian antara perusahaan tersebut dengan PT Gladiator Media Perkasa ada kerjasama, yaitu pemanfaatan lahan untuk sarana olahraga. Kemudian setelah memiliki kerjasama dengan perusahaan tersebut, Vicky Prasetyo itu menunjuk kontraktor atas nama Omri P. Manurung, yaitu klien kami, untuk dibuatkan SPK pembuatan mini soccer 2 unit dan juga SPK jalan beton. SPK tersebut di tanggal 2 mini soccer itu tanggal 12 September, sedangkan untuk jalan beton di 5 Oktober. Dengan pagu nilai proyeknya mini soccer 2,2 miliar dan juga untuk beton 1,6 miliar rupiah. Nah, seperti apa mungkin kronologisnya sampai akhirnya kok sampai tidak dibayarkan dan berhenti sampai di sini? Oke. Sejak menerima SPK di tanggal 12 September 2023, klien kami ini sudah melaksanakan pekerjaan sampai dengan di Oktober 2023. Progres dari pekerjaan tersebut, mini soccer 50% dan pagar jalan beton 52%. Nah, terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan opnam. Opnam itu dari perusahaan klien kami, begitu juga dengan perusahaan Vicky Prasetyo, PT Gladiator Media Perkasa. Nah, setelah adanya opnam itu, klien kami membuatlah invoice berdasarkan perintah juga dari staf daripada Pak Vicky dan akan diberikan invoice itu kepada Pak Vicky. Namun sampai dengan hari ini terhadap pekerjaan itu tidak dibayarkan juga oleh Saudara Vicky Prasetyo. Artinya memang tidak ada pembayaran, Bang. Memang seperti apa sih? Dari awal sampai dengan akhir dari pekerjaan itu jangankan 10 juta atau 1,8 miliar yang ditagihkan. 1.000 rupiah pun belum dibayarkan oleh Saudara Vicky Prasetyo. Tapi bisa dikatakan kayak sudah ada mediasi atau hubungan telepon untuk apa ya namanya ya, menyelesaikan permasalahan yang sekarang lagi dijalani, apalagi kan keterkaitan memang pembuatan lapangan. Nah, selama ini dari invoice yang sudah diberikan kepada perusahaan PT Gladiator Media Perkasa ini, selain invoice yang bersifat fisik yang disampaikan, juga klien kami sudah hubungan melalui pesan WhatsApp untuk mempertanyakan kapan invoice itu dibayarkan. Akan tetapi Saudara Vicky selalu berandai-andai dan mengatakan akan saya turunkan, akan saya berikan. Tidak pernah di dalam chattingan itu dia akan bahasa membayar. Artinya kita sudah melihatlah dari sisi lain dari perbuatan ini. Jadi tidak ada etikat baik untuk merespon ataupun mentransferkan biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor sendiri. Sejauh ini belum ada sama sekali respon untuk membayar kepada klien kami. Tapi bisa dikatakan abang juga sudah kabarnya memang sudah habis-habisan juga ya. Cuma seperti apa sih, Bang, bisa dijelaskan nih, Bang? Kalau untuk habis-habisan, Bu, ya saya cukup sudah habis banget, termasuk salah satunya armada saya. 2 unit mobil sama rumah. 2 unit mobil. Lu nggak ada kereta, bentar nih. Sorry Bang. Disebutin 2 unit mobil sama kereta ini rumah. Boleh, Bang. Kalau ditanya untuk masalah habis-habisan, Bu, jujur sudah saya ada 2 unit mobil sudah saya lepas. Termasuk rumah saya kemarin juga saya pakai dana temen
dan saat ini juga kita sudah dimintakan harus mengembalikan uang itu. Yang paling tidak enaknya biasanya anak saya itu Bu tanya, Pak mobil Bapak di mana? Kan sedih ya Bu ya. Biasanya kita tuh di mana ya, datang bawa mobil, tiba-tiba anak, Pak kok mobil Bapak nggak ada? Aku bilang, di mana ya Bu ya? Dipakai temen gitu. Udah kayak gitulah Bu. Pokoknya kalau nyeritain hal kayak gini sebenarnya udah capek Bu ya. Apalagi seharusnya beliau itu seorang public figure, harusnya mengerti, memahami lah, nggak perlu ini. Dan aku udah capek selalu WA, ya Pak nanti diturunin, nanti Pak saya iniin. Itu sih Bu yang paling saya kadang anak sih kalau saya datang, Pak mobilnya mana? Aku bilang dipakai temen. Kok lama banget Pak? Dipakai temen. Iya, nggak apa-apa, ntar juga Papa ambil gitu doang Bu. Jadi sedih banget gitu loh Bu. Tapi bisa dikatakan dari berapa lama, sudah berapa lama untuk penagihan sampai hari ini sendiri, sampai pada titik akhir di mana abang ini untuk mau nggak mau ya udah saya laporkan karena sudah tertahan. Dari Oktober sesuai dengan sepakat kami Bu dengan pihak tim Gladiator itu tanggal 30 Oktober kami udah kasih. Nah di dalam Oktober sampai November karena saya kan tidak ada komunikasi dengan Pak Piki, sehingga salah satu supervisinya ngasih nomor Bapak aja yang langsung. Sekitar awal Desember saya coba komunikasi sama Pak Piki. Pak Piki bilang, Pak coba komunikasi dengan Bu Bella. Bu Bella bilang dilempar lagi ke Pak Piki. Akhirnya saya terus komunikasi selalu bilang, Pak nanti saya kondisikan, Pak nanti saya turunkan, Pak nanti saya kasih. Sampai akhirnya pertemuan kami terakhir itu hari Kamis tanggal 22 Februari. Beliau yang ngundang saya, Pak bisa ketemu? Saya bilang oke. Membicarakan karena melalui WA awalnya, Pak ini gimana proyek? Kok kayak gini? Ngegantung terus, apa nggak kasihan? Saya bilang melalui waktu itu WhatsApp. Dia bilang ya udah Pak kita ketemu. Karena saya sudah selesai Pilpres, saya fokus ngurus proyek itu. Oh baik Pak, akhirnya kami ketemu tanggal 22 Februari. Sempat ngobrol nggak begitu lama dan beliau sampaikan, Pak nanti kita opnam dulu, tapi saya tidak punya wewenang menjawab lagi karena posisi saya kan sudah ada opnam gitu Bu. Akhirnya dia bilang hari Senin saya turunin Pak. Udah setelah itu dia janji lagi, saya udah nggak mau menerima lagi. Akhirnya saya sampaikan ke kuasa hukum kami, sisanya biar kuasa hukum kami lah yang nanti bawa ini seperti apa gitu Bu, yang mungkin cukup saya sampaikan. Seperti itu. Sejauh ini kan ini tadi tuntutannya kan dia minta katanya dibongkar, nggak sesuai Pak. Sebenarnya gimana sih Pak? Nggak sesuai itu Sesuai keinginannya dia maksudnya seperti apa? Kalau bicara sesuai Bu, itu kan permintaan dari Bu Bella, sistem pengecoran. Kalau pada saat ini katanya ada genangan, itu ada metode yang mana itu harusnya kan ada penyelesaian, ada namanya finishing sehingga tidak akan terjadi. Jadi kalau bicara seperti itu saya pikir salah. Nah kemarin kita minta, oh itu Pak diperbaiki tapi Bapak bayar dulu. Yang kedua kenapa itu air ada, itu kan belum dibuka dari drain cell-nya. Kan ada itu drain cell yang dipakai sesuai dengan anjuran Bu Bella. Nah drain cell itu sendiri aja kami masih lakban Pak. Itu sehingga ada genangan air itu secara teknisnya karena kan ada namanya pipa namanya drain cell itu kan kami lakban, jadi genangan itu kan tidak akan keluar kalau itu tidak dibuka. Yang kedua waktu itu kita udah sampaikan melalui supervisi ada perbaikan tapi kami minta dibayar dulu sesuai invoice. Cuman bagaimana kami memperbaiki itu dan mungkin dibilang tidak sesuai saya nggak paham karena kami juga termasuk orang teknik, kami tahu pekerjaan itu seperti apa. Yang kedua, itu kan udah sampai 4 bulan, wajar dong tidak ada perawatan, tidak ada ini sampai saat ini. Yaitu mungkin yang saya sampaikan, nanti selebihnya boleh di-compare gitu, seperti apa secara teknisnya yang disampaikan beliau. berarti Mungkin dalam gitu. surat kerjasama atau perjanjian pesimisme berjalan kan dari pihak Vicky ada yang mewakili gitu ya? Iya, setiap pekerjaan itu Selalu mengetahui kan? betul. Setiap kita pengecoran itu ada orangnya Pak Piki. Supervisinya ada di lapangan. Dan boleh nanti mungkin dihadirkan beliau seperti apa teknisnya gitu. Setiap kami bekerja itu adalah di kantor orangnya Pak Piki sendiri. Kami tidak selaku kontraktor, kami tidak berjalan sendiri, ada supervisinya.
Seperti itu, Bu. Diketahui oleh Oleh supervisinya, gitu, Pak. Ini kan Bang, kita naik ke belakang ya, Ya. karena di media sosial tuh kan memang ada bukti foto berdua itu memegang apa tuh namanya Pak? SPK. SPK. Itu kan memang nggak nggak yang istilahnya nggak yang abal-abal, nggak yang mengada-ngada gitu kan. Seperti apa sih, mungkin bisa dijelaskan itu fotonya? Oke. Foto ini di tanggal 5 Oktober 2023 pada saat penandatanganan SPK untuk Jalan Coran. Nah, setelah ditandatangani, kemudian SPK ini dipegang oleh Pak Piki yang akan diberikan kepada klien kami. Dan pada saat itulah di lokasi proyek ini dipoto. Ini sesuai dengan foto aslinya. Artinya memang buktinya ada Ya, Iya. ada. Penandatangannya Ada, juga ada. Jadi kan memang benar-benar Ini ada SPK yang ditandatangani langsung Piki Prasetyo. Kereta lagi. Ya Bang, itu bisa dijelasin Bang, ini surat itu apa? Oke. Untuk surat ini adalah SPK penunjukan pekerjaan 2 unit mini soccer dengan nilai 2,2 miliar. Sedangkan yang satunya ini adalah SPK untuk pembuatan jalan beton dengan nilai 1,6 miliar. Ini mini soccer. Kedua SPK ini dua-duanya ditandatangani oleh Piki Prasetyo. Dari kedua perjanjian itu Bang, itu kan nominalnya lebih besar ya? Ya, dari 2 perjanjian ini 3,8 miliar totalnya. sudah ada Uang yang masuk berapa? Sama sekali saudara Piki Prasetyo belum pernah membayar. 10.000 pun dia belum pernah bayar. Sedangkan progres sesuai dengan Opnam yang harus dibayarkan adalah 1,8 miliar 40 juta rupiah. Sampai dengan hari ini tidak dibayarkan. Dan tagihan itu sudah selama 3 bulan tidak dibayarkan. Dan itu sudah berjalan 60% ya? 50%. Artinya memang penalangan duit itu duit pribadi atau duit investor seperti apa? Oke. Uang yang digunakan klien kami ini adalah uang dari uang pribadi. Yang sudah disampaikan tadi, dia sudah jual 2 unit mobil dan 1 unit rumah untuk mendanai pekerjaan proyek tersebut. Bang, ini mungkin pengalaman pahit ya? Selama saya 15 hampir 16 tahun ini pengalaman saya paling yang tidak mengenakan. 16 tahun saya project, udah hampir seluruh Pulau Jawa, Sumatera, sampai ke Bali saya udah pernah main proyek. Ini paling tidak bisa diomongin lah. Tidak bisa disampaikan lewat kata-kata lagi. Mungkin semua akan mengerti lah sudah gitu. Artinya Bang, kok bisa percaya sama Vicky? Bisa dikatakan orang awam kan nggak tahu ya, mungkin seperti apa? Awalnya sebenarnya untuk lihat Pak Pik itu kami tidak lihat ke beliau. Ada waktu itu salah satu orangnya beliau namanya Pak Heri. Dan itu yang menjanjikan buat saya Bu, bahwa untuk pembayaran itu sudah safety dan dananya sudah ada melalui investor. Nah itu yang kami harapkan waktu itu sehingga kami mau jadi kontraktornya di sana. Tanpa itu tadinya saya tidak ada niat ke sana, enggak. Sedikit pun kami tidak ada niat untuk jadi kontraktor di situ. Karena ada harapan dari Pak Herinya sendiri, termasuk ada salah satu supervisinya
Pak Hamzah yang selalu memberikan pandangan ke saya, itu yang saya pegang. Itu Pak. Kalau Bukan dia artis ya. bukan karena artis, bukan karena apa, tapi karena ada hal yang aku lihat dari kawan-kawan itu gitu. Oke, aku potong Bang. Melihat mobil habis, rumah habis, anak banyak, istri tanggapan apa? Ya kalau istri sih sebenarnya kalau di anggapannya memang gimana, tapi memang dia udah punya suami seperti itu, mau nggak mau dia terima nggak terima, pasti ya mau terima gitu loh Bang. Gitu Pak. Ini kan bisa dikatakan katanya memang dilempar-lempar ke Bella atau gimana, Ya. mungkin bisa diceritakan ya? Posisi Bella di situ sebagai apa? Kalau setahu kami, waktu kami dengar ini ya Bu ya, Bella itu adalah diunjuk selaku GM-nya di sana, General Gladiator Manager untuk Media tim, Perkasa. iya di Gladiator Arena. Nah pada saat kami itu sebenarnya belum pernah, di awal itu saya nggak komunikasi dengan Pak Piki, adanya sama Bu Bella gitu. Nah pada saat udah tidak bisa ditanggulangi pihak lapangan, sehingga saya dikasih nomor lah waktu itu. Akhirnya saya komunikasikan ke Pak Piki sampaikan coba komunikasi nanti ke Bu Bella. Bu Bella saya komunikasi bilangnya belum komunikasi dengan Kak Piki, itu di awal-awalnya. Akhirnya sampai berlarut-larut sampai saat ini saya selalu kejar ke Pak Pikinya gitu. Nah ini kan artinya kan di sini bukan dari satu orang aja, di sini Bella, Iya. ini kan masalahnya proyek, Betul. Siap. uang besar. Iya. Selain Motivi, Bella sendiri gimana? Dari Bella sendiri untuk saat ini selama dari bulan 1 itu kita sudah nggak ada komunikasi pun, tapi dia nggak pernah, jarang balas lah gitu. Tidak Bella respon. kan udah pernah minta uang 10 juta. Dan saya pernah minta uang 10 juta dan beliau hanya menjanjikan, iya Pak sore ini ditransfer, hari ini ditransfer. Sampai waktu itu sampai saya marah banget karena itu sangat butuh banget di malam tahun baru. Sampai saya marah banget. Padahal lihat statusnya lagi pada jalan-jalan ke Bandung dengan urusan nggak tahu lah. Tapi kan ini kepentingan juga orang perlu. Bukan cuma dia yang diiniin, orang lain juga yang dia bilang suruh kerja, tapi kan tidak dipikirkan juga kan salah. Nah di situ sangat saya dongkol, saya berbahasa, artinya bukan kasar apa, tapi bahasa saya baik sih, sampaikannya gitu. Tolong dibantu. Usaha yang udah abang lakukan, coba untuk komunikasi sama Vicky itu apa aja bang, melalui apa aja bang? Chattingan WA. WA ke Bisa telepon ke sampaikan. Sudah selama ini hanya WA, responnya? ya hanya dijanjikan aja Bang. Nanti diturunkan. Diturunkan, Nanti diberikan. nanti dikasih, udah gitu. Janji-janji saja. Janji-janji saja. Hanya Itu kata seperti Vicky ya. iya dari Pak Piki sendiri. Bang ini melihat kan ini ya, pokoknya kemarin abang kita lihat karena viral kan udah sempat ke Polres ya? Ya. Itu dalam rangka apa kemarin bang? Kami kemarin mendatangi Polres Karawang untuk berkonsultasi berkaitan dengan perkara ini. Gitu loh kan. Setelah konsultasi kami diterima, besok hari Sabtu besok pagi kami akan buat laporan polisi secara resmi di Polres Karawang. Jam berapa bang? Ada penipuan dan penggelapan. Perkiraan di jam 10-an. Ya. Itu bukti yang abang bawa apa aja? Kami bawa bukti SPK, Oke. kemudian hasil opnam, Oke. invoice, kemudian foto-foto dan hasil kerja daripada klien kami di sini. Termasuk foto yang Pak Piki sedang berada dengan klien kami. Gitu lah. Chattingan. Di lokasi semua. Semua pertemuan antara Piki dengan klien kami ini adanya di lokasi. Di lokasi proyek itu. Mungkin abang masuk pasal apa bang? Data atau gimana? Dugaan untuk sementara ini pasal 372, pasal 378 penipuan dan penggelapan. Oke bang, mungkin terakhir bang ada pengen abang sampaikan mungkin buat Vicky Buat bang? Vicky untuk ngomong nih bang di Ya artinya kan ini kayak perut orang banyak, Betul. jaringan orang banyak. Betul. Silakan bang. Ya sekali lagi saya mohon maaf, tidak. Lihat sini. Sekali lagi saya mohon maaf kalaupun harus terjadi seperti ini. Kami tidak berniat sebenarnya, kami pengen jalan yang baik-baik saja. Tapi saya mohon minta sama Pak Piki supaya beretika baik, itu aja sih buat kami. Supaya ini bisa terselesaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu sih harapan kami. Kami pengen yang baik-baik saja.
kalau bisa Pak Piki punya etikat baik. Itu aja sih, terima kasih. Mungkin dari abang. Oke. Kalau kami melihat dari sisi hukum terhadap perbuatan ini, sudah jelas ada perbuatan tindak pidana. Oleh karenanya, besok untuk laporan polisi ini sepenuhnya kita percayakan kepada penyidik Polres Karawang untuk menindak laporan ini. Oke. Jam 9 dan 10. Enggak, bisa ada bentar aja. 24 jam. 24 jam. Aman ya? Aman. Kalau pagi, soalnya kalau pagi. Karena Kalau bisa jam perjalanan- 1 habis jam berapa? Iya, karena perjalanan dari sana ke sini lumayan jauh, kan macet apalagi weekend. Oke, kalau jam 1. Bentar, Bu. Siap. Di lapangan, Bu. Ada hutan gunung, ada